Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ismul isyarati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu mengenai pembahasan isim isyarah. Dan isim isyarah ini itu merupakan jenis yang ketiga dari isim ma'rifah yang dibahas dalam Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala kembali mengutip bait ke-82 sampai ke-84 dari Alfiyah Ibnu Malik, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bidzali mufradin mudzakkarin asyir. Tunjukkanlah atau isyaratkanlah dengan dza. Ya, dengan dza untuk mufrad dan mudzakkar. Ya, jadi dza itu digunakan untuk menunjukkan mufrad dan mudzakkar. Bidzi wa dhihti ta'alal unthaq tasir. Ya, bidzi wa dhihti ta'alal unthaq tasir. Dan cukupkanlah ya dengan dhi dan dhih, kemudian ti dan ta untuk mutsanna. Ya, jadi maksudnya ya isim isyarah untuk mutsanna yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu adalah dhi, kemudian dhih, kemudian ti dan kemudian ta. Kemudian wadhanitani lil mutsannal murtafi'. Ya, kemudian beliau menunjukkan isim isyarah untuk mutsanna, yaitu dan dzani dan tani itu untuk mutsanna tapi untuk yang murtafi'. Ya, artinya untuk yang kedudukannya marfu'. Wa fi siwahu dzaini taini dzkur tuti'. Ya, dan untuk selain yang rafa, ya untuk selain yang marfu, berarti untuk nasab dan jar itu gunakanlah dzaini dan taini. Ya, gunakanlah dzaini dan taini. Ya, uzkur tuti', ya sebutkanlah ya dan kau mengikutkannya. Kemudian wabi ula asyir li jam'in mutlaqa, ya. Kemudian gunakanlah isim isyarah, ya, isyaratkanlah atau tunjukkanlah dengan ula. Ya, ula untuk jamak secara mutlak. Ya, artinya secara mutlak itu artinya ula ini dapat digunakan untuk jamak mudzakkar dan jamak mutsanna. Kemudian wal maddu aula. Nah, apa yang dimaksud dengan wal maddu aula? Yang utama untuk isim isyarah ula itu dibaca dengan mad. Maksudnya apa? Dijadikan mamdud. Ya, dijadikan mamdud. Kalau yang disebutkan di sini kan dalam bentuk maqsur, ula. Tetapi yang utama atau yang banyak kita temui itu dalam keadaan mamdud, ada hamzah di akhir, yaitu ulai. Ulai, dan itu aula. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan yang utama itu dibaca ulai. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab yang terdiri dari bait ke-82 sampai ke 84 ini.
yaitu alfadzul isyarati, yaitu lafadz-lafadz dari isim isyarah. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan untuk ketiga bait ini, atau ya sebagian dari 3 bait, ya karena bait ke-84 itu terpotong untuk penjelasan setelahnya. Hadzal qismus tsalitsu min aqsamil ma'arifi. Ini merupakan jenis yang ketiga dari jenis-jenis isim ma'rifah. Wa huwa ismul isyarati. Dan itu adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Wa huwa ismun yu'ayyinu musammahu bi isyaratin hissiyatin au ma'nawiyatin. Yang dinamakan dengan isim isyarah itu adalah isim yang membuat musammanya, ya, yaitu membuat sesuatu yang dinamakan dengan isim isyarah tersebut itu menjadi yu'ayyin, ya, atau itu menjadikan musammanya itu menjadi tertentu. Ya, tidak lagi umum tapi menjadi tertentu. Dengan apa? Ya, yang menjadikannya menjadi tertentu itu adalah dengan bi isyaratin hissiyatin, ya, dengan isyarat atau penunjukan yang hissiyah. Ya, hissiyah itu adalah yang dapat dideteksi atau dapat dirasakan oleh indera kita. Au ma'nawiyatin, ya, atau sesuatu yang atau isyarat yang ma'nawiyah. Artinya yang ditunjukkan oleh isyarat tersebut atau penunjukan tersebut itu adalah sesuatu yang maknawi. Ya, sedangkan kalau yang hissiyah itu mungkin dapat dilihat wujudnya atau dapat dirasakan, ya, dapat diraba. Akan tetapi kalau maknawiyah itu tidak. Famithalul ula, maka contoh yang untuk yang pertama, ya, maka contoh untuk yang pertama yaitu yang isyarah hissiyah itu adalah wahyal ghalibu, dan isyarat hissiyah itu adalah yang mayoritas. Artinya penggunaan isim isyarah itu mayoritas digunakan untuk yang hissiyah. Contohnya adalah hadza kitabun mufidun. Ini adalah buku yang berfaedah atau buku yang bermanfaat. Maka buku atau kitabun itu sesuatu yang hissiyah, sesuatu yang dapat kita lihat dan sesuatu yang dapat kita raba. Maka hadza di sini itu membuat kitab itu menjadi tertentu. Ya, karena ditunjuk. Ya, artinya kitab tersebut kita mengetahui mana kitab yang dimaksud. Dan kitab ini adalah benda yang hissiyah. Kemudian wa mithalus tsaniyati, dan contoh untuk yang kedua yaitu yang isyarat ma'nawiyah, yaitu hadza ra'yun shaibun. Ini adalah pendapat yang benar. Maka ra'yun, ya, pendapat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diraba. Maka ra'yun itu adalah sesuatu yang ma'nawiyah. Itu maksud perbedaan antara hissiyah dan ma'nawiyah. Kemudian beliau melanjutkan taqsimu asma'il isyarati, ya, pembagian isim-isim isyarah li asma'il isyarati bi'tibari li asma'il isyarati bi'tibaril musyari ilaihi taqsimani. Ya, jadi li asma'il isyarati bi'tibaril musyari ilaihi taqsimani. Untuk isim-isim isyarah, ya, kalau kita atau dengan melihat musyar ilaihnya, musyar ilaih itu adalah sesuatu atau benda yang ditunjuk oleh isim isyarah tersebut. Maka kalau kita melihat isim isyarah dari sisi musyar ilaihnya itu ada taqsimani. Ya, ada dua
pembagian. Al-awwalu, pembagian yang pertama, ma yulahadzu fihil ifradu wat tadhkiru wa furu'uhuma. Yaitu isim isyarat yang di dalamnya itu dipertimbangkan atau diperhatikan, ya. Isim isyarat yang di dalam isim isyarat tersebut diperhatikan ifrad, ya mufrad, dan mudzakkar dan cabang dari keduanya. Ya, karena kalau mufrad cabangnya berarti mutsanna dan jamak. Kemudian kalau tadzkir atau mudzakkar maka cabangnya itu adalah muannats. Kemudian ats-tsani, pembagian yang kedua, ma yulahadzu fihil musyaru ilaihi bi'tibari qurbihi au bu'dihi. Yaitu isim isyarat, di mana isim isyarat atau di mana di dalam isim isyarat tersebut itu yang diperhatikan itu adalah musyar ilaihnya tadi, ya sesuatu yang ditunjukkan tadi dengan melihat sisi jauh atau dengan melihat sisi dekat atau jauhnya. Maka yang diperhatikan dalam isim isyarah ini itu adalah jaraknya, apakah itu dekat atau jauh. Ya, kalau yang tadi itu mufrad dan cabang-cabangnya dan mudzakkar dan cabang-cabangnya, kalau ini itu adalah jaraknya. Ammal awwalu, adapun pembagian yang pertama, tadi pembagian yang ma yulahadzu fihil ifradu wat tadhkiru wa furu'uhuma. Ya, adapun yang pertama fa huwa khamsatu anwa'in. Maka untuk pembagian yang pertama itu ada 5 jenis. Apa saja itu? Al-awwalu, yang pertama, ma yusyaru bihi lil mufradil mudzakkari. Yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad dan mudzakkar. Ya, sesuatu yang mufrad dan mudzakkar. Wa huwa dza. Ya, jadi yang pertama itu adalah dza. Dza itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad dan mudzakkar. Mithlu, contohnya, hadza tajirun saduqun. Ya, hadza tajirun saduqun. Ini adalah seorang pedagang yang terpercaya. Maka dza di situ itu adalah isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang mufrad dan mudzakkar, yaitu tajirun. Ya, jadi tajirun itu sesuatu yang mufrad dan mudzakkar ditunjukkan dengan dza. Sedangkan ha yang ada pada hadza itu nanti ada, itu adalah huruf tanbih. Ya, huruf untuk yang meminta perhatian. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya dalam surat Yunus ayat ke-48, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka mengatakan, ya kapan datangnya ancaman tersebut jika memang kalian adalah orang-orang yang benar. Maka hadza di sini itu menunjukkan al-wa'du. Ya, dan al-wa'du itu adalah sesuatu yang mufrad dan mudzakkar. Kemudian yang kedua, ats-tsani ma yusyaru bihi lil mufradatil muannatsati. Ya, ma yusyaru bihi lil mufradatil muannatsati. Yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad, tunggal, dan muannats. Wa huwa 'asyaratu alfadhin. Dan isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang mufrad dan muannats itu ada 10 lafadz. Khamsatun mabdu'atun bidzali. Di antara 10 tersebut, itu 5 didahului dengan huruf dzal. Apa saja itu? Hiya, dhi.
Ya, pertama adalah dhi, kemudian dhih. Ya, kedua adalah dhih, kemudian dhihi. Ya, dhihi dibaca pendek. Atau di sini ada keterangannya bikasril ha'i ma'akhtilasi kasrotiha. Ya, bikasril ha'i ma'akhtilasi kasrotiha. Yaitu dengan mengkasrohkan hak yang ada pada dhihi, tapi bersama ikhtilas, ya, mengambil sebagian dari kasrohnya. Ya, atau mudahnya kasrohnya itu dibaca tanpa mad, dibaca pendek. Dhihi, begitu saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dhihi. Ya, yang ini dibaca panjang haknya. Dhihi. Bikasril ha'i ma'a isba'il kasroti naw'an ma. Ya, bikasril ha'i ma'a isba'il kasroti naw'an ma. Yaitu dengan mengkasrohkan haknya, kemudian dengan mengisba'kan, ya, memenuhkan kasrohnya. Artinya memberikan mat, ya, dipanjangkan. Tapi naw'an ma. Ya, naw'an ma itu artinya qalilan, sedikit. Artinya dhihi, ya, tidak perlu kemudian dhihi panjang, ya, dhihi qalilan, ya, naw'an ma, sedikit saja. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima dzatu. Ya, dzatu itu adalah, ya, isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muannats. Kemudian wa khamsatun mabdu'atun bitta'i. Kemudian tadi yang 5 awal tadi didahului dengan huruf dzal, kemudian yang 5 lagi dimulai dengan huruf ta. Nah, apa saja isim isyarah yang dimulai dengan huruf ta itu? Hiya, ti. Ya, pertama itu ti. Kemudian ta, ya, kedua adalah ta. Kemudian tih. Ya, yang ketiga adalah tih. Kemudian tihi, ya, sama seperti tadi, bikasril ha'i ma'akhtilasil kasroti. Tihi dengan kasrohnya ha, tetapi, ya, ikhtilas, ya, diambil sebagian dari kasrohnya. Yang mudahnya dibaca pendek. Kemudian tihi, ya, yang ini bikasril ha'i ma'a isba'il kasroti naw'an ma. Tihi dengan mengkasrohkan haknya dengan memenuhkan kasrohnya sedikit. Atau dibaca panjang. Ya, tapi panjangnya sedikit saja. Ya, naw'an ma. Contohnya apa? Mithlu hadhil fatatu tuhassinul kalama. Ya, hadhil fatatu tuhassinul kalama. Pemudi ini itu, ya, memperbagus atau memperindah ucapan. Maka al-fatatu di sini itu adalah seorang pemudi, maka itu adalah sesuatu yang mufrad, ya, tunggal dan muannats. Maka hadhihi, yaitu adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad dan muannats. Kemudian tilkal mar'atu ta'rifu ma'nat tarbiyati. Ya, tilkal mar'atu ta'rifu ma'nat tarbiyati. Maka, atau artinya, wanita itu mengetahui makna dari, ya, pendidikan. Ya, maka al-mar'atu itu sesuatu yang mufrad dan muannats, maka tilka yang digunakan untuk menunjukkan al-mar'atu itu adalah isim isyarah. Ya. Dan tilka ini itu, atau, ya, tilka itu tidak kita temukan dalam tadi, ke-10 tadi. Ya, tetapi itu adalah asalnya dari ti, ya. Kemudian mendapatkan tambahan lam itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Kemudian ada tambahan kaf, itu adalah huruf khitab. Ya, itu nanti akan ada pembahasannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam surat Yasin ayat ke-63,
Ya, di mana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun." Ya, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ya, maaf, dalam surat Yasin ayat ke-63. Yaitu, ya inilah jahannam yang dahulu kalian diancam dengannya. Maka hadhihi di sini itu menunjukkan jahannamu. Ya, dan jahannamu itu dalam bahasa Arab itu sesuatu yang mufrad dan muannats. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-63, ya, itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang senantiasa bertakwa. Maka tilka di sini itu isim isyarah yang menunjukkan kepada al-jannatu. Dan al-jannatu itu dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang mufrad dan muannats. Kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini. Nah, ini ada penjelasan asal dari tilka. Ya, tilka itu asalnya adalah ti. Ya, ti ismu isyaratin mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ti itu adalah isim isyarah yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada'. Wal lamu lil bu'di. Dan lam yang ada pada tilka itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Wal kafu harfu khitabin. Dan kaf yang ada pada tilka itu adalah huruf khitab. Yaitu itu untuk menunjukkan ya, siapa lawan bicaranya. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wa khudifatil ya'u liltiqa'is sakinaini. Dan ya yang ada pada ti itu dihapus karena adanya pertemuan dua sukun. Yaitu sukun yang ada pada ya dan lam sukun. Wal jannatu dan al jannatu yang ada pada ayat tersebut badalun au atfu bayanin. Itu adalah badal, ya bisa di-i'rab sebagai badal atau ataf bayan. Wal khobaru dan khobarnya allati nurithu. Ya, khobarnya itu adalah allati nurithu. Yang nanti akan kita bahas pada isim mausul. Kita kembali ke atas. Ats-tsalitsu yaitu isim isyarah yang ketiga untuk pembagian yang pertama tadi, ya. Yaitu ma yusyaru bihi lil mutsannal mudzakkari wa huwa lafdhatun wahidatun. Yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mutsanna dan mudzakkar. Ya, yaitu yang artinya mudzakkar dan dua. Wa huwa lafdhatun wahidatun. Dan itu hanya ada satu lafadz saja. Yaitu dzani raf'an. Yaitu dzani ketika dalam keadaan rafa' ya, dalam keadaan rafa'. Wa tasiru dzaini nasban wa jarran. Dan dzani tersebut itu menjadi dzaini ketika dalam keadaan nasab dan jar. Taqulu, engkau katakan, hadzani alimani kabirani. Ini adalah dua orang, atau maaf, dua ulama yang ya besar atau tua. Ya, atau besar artinya ya besar keilmuannya atau bisa juga tua. Ya, ini adalah dua orang ulama yang besar. Maka alimani itu menunjukkan dua orang alim, dua orang ulama. Ya, maka hadzani itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan ya,
Ya, dua hal yang mudzakkar dan mutsanna. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hajj ayat 19, Hadzani khasman. Ya, hadzani khasman. Ini adalah dua golongan. Ya. Maka fahadzani, ya, maka penjelasan dari hadzani dalam ayat tersebut, ha litanbihi. Ya, ha itu adalah huruf untuk tanbih. Ya, untuk meminta perhatian. Wadzani, dan dzani yang ada pada hadzani, mubtada'un marfu'un bil alifi. Mubtada yang marfu' dengan alif. Au mabniyun 'alal alifi fi mahalli raf'in. Atau mabni dengan alif yang menempati kedudukan rafa'. Maka perhatikan penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan dalam kalimat ini. Bahwa dzani itu dapat ada yang mengatakan mu'rab, ya, ini mengatakan marfu'un bil alifi. Namun ada juga yang mengatakan mabniyun 'alal alifi. Artinya ulama nahwu itu berbeda pendapat apakah dzani itu mu'rab atau mabni. Kita lihat catatan kaki terkait penjelasan ini. Di sini beliau menjelaskan man qala, orang Arab atau ulama nahwu yang mengatakan inna dzani wa tani mu'rabani fi halatit tathniyati. Ya, ulama yang mengatakan bahwa dzani dan tani itu mu'rab ketika dalam keadaan mutsanna atau tathniyah. Itu apa alasannya? Nadzara ila dzahiri. Ya, ulama tersebut itu melihat zahirnya. Ya, melihat zahir dari lafadznya yaitu dzani dan tani. Itu kan seperti lafadz mutsanna, ada akhiran ani. Fa innal araba adkhalat alaihima alamatat tathniyati. Karena orang Arab itu memasukkan ke dalam keduanya, yaitu pada dzani dan tani, itu tanda tathniyah. Apa tanda tathniyah di sini? Ya, al-alifa wan nuna wal ya'a wan nuna. Yaitu alif dan nun, itu kan tanda tathniyah dalam keadaan rafa'. Dan ya dan nun juga tanda tathniyah ketika dalam keadaan nasab dan jar. Maka itu adalah alasan dari ulama yang mengatakan bahwa dzani dan tani itu mu'rab ketika dalam keadaan mutsanna. Wa man qala, ya, dan ulama nahwu yang mengatakan yubnayani, ya, bahwa dzani dan tani itu mabni, arada tordal babi ala tariqatin wahidatin. Ya. Ulama nahwu yang mengatakan bahwa dzani dan tani itu mabni, itu menginginkan, apa yang diinginkan? Mengikutkan bab ini, ya, bab isim isyarah ini dalam satu cara. Ya, satu cara. Karena isim isyarah itu asalnya itu mabni. Ya, kenapa kok tiba-tiba pada saat mutsanna harus mu'rab? Ya, lebih baik kita samakan saja. Ya, samakan menjadi mabni semuanya. Yaitu menurut ulama yang tadi mengatakan bahwa dzani dan tani itu mabni. Idh la ma'na li ikhraji halatit tathniyati minal bina'i ilal i'rabi. Ya, sedangkan tidak ada maknanya, ya, tidak ada, ya, maknanya untuk mengeluarkan keadaan tathniyah, ya, dari mabni kepada mu'rab. Artinya sebetulnya tidak ada, ya, manfaatnya, tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan dzani dan tani itu ke dalam keadaan mu'rab karena dia tetaplah isim isyarah. Itu menurut ulama yang memabnikan. Thumma inna dzahira annahuma laisa mutsannayaini haqiqatan.
Kemudian ulama yang memabenikan itu juga menambah alasan bahwa secara zahirnya dzani dan tani itu bukanlah mutsanna secara hakikat. Ya. Bal huma sighatani wudi'ata ibtida'an lil mutsanna. Akan tetapi ya keduanya itu adalah sighah, bentuk yang diletakkan ya pada awalnya untuk mutsanna. Ya. Bal naqala Ibnul Anbari wa ghairuhu anil Farra'i. Ya, bahkan Ibnul Anbari dan selain beliau itu menukil dari Al-Farra' anna alifat tathniyati fi hadzani hiya alifu hadza. Ya, di sini Ibnul Anbari dan selain beliau itu menukilkan dari Al-Farra', yaitu semua adalah ulama nahwu, ya Al-Farra' itu Kufi, itu mengatakan bahwa alif tathniyah yang ada pada hadzani itu sebetulnya itu adalah alif yang ada pada hadza. Ya, hadza itu kan sudah ada alifnya. Maka alif tersebut, ya alif yang ada pada hadzani itu sebetulnya adalah alif hadza. Wan nunu faraqat bainal wahidi wal itsnaini. Dan nun yang ada pada hadzani itu adalah yang, atau mungkin yang lebih tepat farraqat, ya. Jadi wan nunu farraqat bainal wahidi wal itsnaini. Dan nun yang ada pada hadzani itu yang membedakan antara tunggal dan duanya. Ya. Kama farraqat bainal wahidi wal jam'i nunul ladzina. Sebagaimana nun yang ada pada alladzina itu membedakan antara tunggal, kalau tunggal kan alladzi, dengan jamak. Nah, kalau jamak menjadi alladzina. Ya, ini adalah perbedaan pendapat yang ada, ya, bahwa dzani dan tani itu ada yang mengatakan mu'rab dan ada yang mengatakan mabni. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian khosmani khobarun. Ya, khosmani yang ada pada hadzani khosman itu adalah khobarnya. Ar-rabi'u yang keempat, ma yusyaru bihi lil mutsannal muannatsi wa huwa lafdhatun wahidatun. Ya, ma yusyaru bihi lil mutsannal muannatsi wa huwa lafdhatun wahidatun. Yaitu isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang muannats, ya, dan mutsanna, dua. Dan itu ada satu lafadz saja. Lafadz apa itu? Yaitu tani raf'an, yaitu tani ketika dalam keadaan rafa', wa tasiru taini nasban wa jarran. Dan tani itu menjadi taini ketika dalam keadaan nasab dan jar. Taqulu, engkau mengatakan, hatani, ya hatani imra'atani kabiratani. Ini adalah dua wanita yang besar. Ya, jadi ini adalah ya, dua wanita yang besar atau ya, tua. Maka imra'atani itu adalah muannats, ya wanita, dan dua. Maka hatani adalah isim isyarah yang menunjukkan dua tersebut. Kemudian contoh yang lain, tasaddaqtu ala hatainil mar'atainil kabirataini. Ya, saya telah bersedekah kepada dua wanita yang tua ini. Maka tadi hatani yang pertama itu dalam keadaan rafa', ya, maka menjadi tani. Sedangkan di sini ala hataini itu karena dalam keadaan jar, ya majrur dengan huruf jar ala. Dan hataini itu menunjukkan kepada al-mar'ataini, ya, dua orang wanita. Sesuatu yang muannas dan mutsanna. Kemudian qala ta'ala fi qissati sahibi Madyana.
Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kisah dari penduduk Madyan, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat ke-27. Yaitu inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Ya, atau inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Ya, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Ya. Yaitu ya ini adalah ucapan dari Syuaib, ya, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini. Ya. Maka hataini dalam ayat ini itu menunjukkan kepada ibnatayya, ya, kedua putriku. Maka penjelasannya fahataini atfu bayanin. Maka hataini itu adalah ataf bayan. Majrurun bil ya'i, yang majrur dengan ya. Au mabniyun 'alal ya'i fi mahalli jarrin. Atau mabni dengan ya menempati kedudukan jar. Ini kembali kepada pembahasan yang di catatan kaki tadi, apakah tani ya dan dhani itu mu'rab atau mabni. Kemudian al-khamisu yang kelima, ma yusyaru bihi lil jam'il mudzakkari wal muannatsi. Yaitu isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang jamak, ya baik untuk mudzakkar maupun untuk muannats. Walahu lafdhatun wahidatun. Dan itu hanya ada satu lafadz saja. Apa saja? Apa itu? Yaitu ulai. Ya, mamdudatan fil aktsari. Ya, ulai itu kebanyakan datang dalam keadaan mamdud tadi. Ya, artinya ada hamzah di akhir. Jadi isim isyarat ini itu mayoritas datang dalam keadaan mamdud, yaitu ulai. Au ula maqsuratan, atau bisa juga dalam bentuk ula, yaitu dalam keadaan maqsur. Ya, tidak ada hamzah di akhirnya. Wal awwalu jaa'a fil Qur'ani. Dan yang pertama, yaitu yang ulai tadi, itu datang dalam Al-Qur'an. Ya, maka itu saja sebetulnya sudah cukup mengatakan bahwa ini yang lebih utama. Maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan wal maddu aula. Yang utama dibaca dengan mamdud. Taqulu, engkau mengatakan haula ittullabu yuhibbunal faidata. Ya, pelajar-pelajar ini itu menyukai faidah. Maka at-tullabu di sini adalah sesuatu yang mudzakkar dan jamak. Itu ditunjukkan oleh haula'i. Ya, dalam keadaan mamdud. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-119, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ya, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ya, beginilah kalian, ya kalian mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian. Ya. Maka kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini. Ya, ha di sini adalah harfu tanbihin. Ha adalah huruf tanbih. Antum mubtada'um. Ya, antum mubtada'un. Antum adalah mubtada'. Ulai ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in khobarun. Ya, ulai adalah isim isyarah yang mabni dengan kasrah yang menempati kedudukan rafa'nya khobar. Kita kembali ke atas. Wa qala ta'ala an Lutin alaihi salamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
ya, menghikayatkan ya, ucapan dari Lut alaihi salam dalam surat Hud ayat ke-78, yaitu haula'i banati hunna athharu lakum. Ya, wahai ya kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Ya. Maka banati, putri-putriku, itu adalah sesuatu yang jamak dan muannats. Itu ditunjukkan oleh haula'i ini. Ya, haula'i, maka ini dapat digunakan untuk jamak mudzakkar dan jamak muannats. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadza ma'na qawlihi bidzali mufradin mudzakkarin asyir ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, bidzali mufradin mudzakkarin asyir, ya, sampai akhir. Ai asyir lil mufradi al mudzakkari bi kalimati dza. Yaitu tunjukkanlah ya untuk sesuatu yang mufrad dan mudzakkar dengan kata dza. Wa qatasir fil isyarati ilal untha ala kalimati dzi wa dzih wa ti wa ta. Dan cukupkanlah untuk menunjukkan kepada sesuatu yang musanna menggunakan kata dzi, kemudian dzih, kemudian ti dan ta. Walam yadhkuril baqiya. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu tidak menyebutkan yang sisanya. Ya, tadi ada 10. Ya. Walil mutsanna fi halati raf'ihi sighatani. Dan untuk mutsanna, ya, untuk dalam keadaan rafa'nya itu ada 2 bentuk. Huma dzani wa tani, yaitu dzani dan tani. Wa qad taqaddama annal awwala lil mudzakkari watsaniya lil muannatsi. Dan telah berlalu penjelasan bahwa yang pertama yaitu dzani itu untuk mudzakkar dan yang kedua yaitu tani itu untuk muannats. Wa fi siwar raf'i yuqalu fihima dzaini taini. Dan untuk selain keadaan rafa, ya berarti untuk keadaan nasab dan jar, itu dikatakan untuk keduanya menjadi dzaini dan taini. Tsumma dzakara anna ula lil jam'i mutlaqan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ula itu untuk jamak secara mutlak. Maksudnya adalah mudzakkaron wa muannatsan, baik untuk mudzakkar maupun muannats. Aqilan wa ghairu aqilin, baik untuk yang berakal dan yang selain berakal. Wal maddu aula minal qasri. Dan ula itu lebih utama dibaca dengan mamdud, yaitu ulai, daripada qasrnya, itu ula saja. Mengapa? Limaji'ihi fil Qur'ani. Karena bentuk ulai itu datang dalam Al-Qur'an. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu melanjutkan sebagian dari bait ke-84 dan kemudian juga membacakan bait ke-85 dari Ibnu atau Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan waladal bu'din tiqa. Ya. Dan sebutkanlah untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, ya, bil kafi harfan duna lamin au ma'ah. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang jauh itu sebutkanlah dengan kaf. Ya, sebutkanlah bersama dengan kaf. Duna lamin au ma'ah, ya, baik tanpa lam atau bersama lam juga bisa. Wallamu in qaddamtaha
isim isyarah itu telah didahului oleh ha, maka ya, tambahan lam itu tidak diperbolehkan. Ya, nanti akan ada penjelasan mengenai hal tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, yaitu maratibul musyari ilaihi, yaitu tingkatan-tingkatan untuk musyar ilaih. Dzakarahunal qisma tsaniyah, ya, atau Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala kemudian menjelaskan 2 bait ini, atau 1,5 bait ini. Dzakarahunal qisma tsaniyah min asma'il isyarati. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu di sini menyebutkan pembagian yang kedua dari isim-isim isyarah. Wa huwa alladhi yulahadhu fihi al-musyaru ilaihi min nahiyati qurbihi aw bu'dihi. Ya. Yaitu isim isyarah yang di dalam isim isyarah tersebut itu diperhatikan musyar ilaihnya, ya, sesuatu yang ditunjukkannya, min nahiyati qurbihi aw bu'dihi, ya, dari sisi dekatnya atau jauhnya. Wa dzalika annal musyara ilaihi ala ra'yi Ibnu Malikin lahu rutbatani. Dan itu, ya, berdasarkan bahwa musyar ilaih, ya, sesuatu yang ditunjukkan, itu menurut pendapat Ibnu Malik itu terbagi menjadi 2 tingkatan. Al-ula, tingkatan yang pertama, qurba. Ya, qurba artinya dekat. Wa tusta'malu lahu jami'u asma'il isyaratil mutaqaddimati. Dan untuk sesuatu yang dekat itu digunakan, ya, seluruh isim-isim isyarah yang telah berlalu tadi. Duna an yuzada 'alaiha syai'un fi akhirih. Ya, tadi semua lafaz-lafaz yang telah kita pelajari tadi itu dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Namun apa syaratnya? Duna an yuzada 'alaiha syai'un fi akhiriha, ya. Duna an yuzada 'alaiha syai'un fi akhiriha. Yaitu tanpa menambahkan sesuatu pun di akhir dari isim-isim isyarah tersebut. Atsaniyatu, tingkatan yang kedua, bu'da, ya, yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Wa tusta'malu laha jami'u asma'il isyaratil mutaqaddimati. Dan isim-isim isyarah yang telah berlalu penjelasannya itu dapat juga digunakan untuk sesuatu yang jauh ini. Tetapi apa? Wa tuzadu 'alaihal kafu. Akan tetapi isim isyarah tadi itu ditambahkan dengan kaf. Ya. Fataqulu, maka engkau mengatakan dzaka rajulun muqbilun. Dzaka rajulun muqbilun. Ya, itu, ya, karena jauh, itu adalah seorang laki-laki yang mendekat atau datang. Maka tadi kita tahu bahwa ada isim isyarah dza, ini ditambahkan kaf di akhirnya menjadi dzaka. Awil kafu wal lamu, atau ditambahkan dengan kaf dan lam. Ya, maka tadi Ibnu Malik mengatakan au ma'ah. Ya, bisa kaf dan lam. Fataqulu, maka engkau mengatakan dzalikar rajulu aqbala ilaina. Laki-laki tersebut, ya, itu, ya, laki-laki itu yang mendekat kepada kami. Maka tadi dza, asalnya dza saja, itu ditambahkan dengan lam dan kaf. Kita lihat catatan kaki. Ya. Alismul muhalla bi'al ba'da ismil isyarati in kana mushtaqqan
fal ahsanu i'rabuhu na'tan. Ini mengenai i'rabnya. Tadi kan dzalikar rajulu. Isim yang kemasukan al, yang mudahnya, isim yang ada alnya, dan itu datang setelah isim isyarah. Jika isim tersebut itu adalah isim mushtaq, maka yang lebih baik itu di-i'rab sebagai na'at. Ya, tadi kan dzalikar rajulu. Ya, ar-rajulu tadi, ya itu bukan mushtaq ya, tapi kalau misalnya kata tersebut mushtaq, ya, maka yang lebih baik itu di-i'rab sebagai na'at. Nahwu contohnya, dzalikal fadilu aqbala ilaina. Ya, orang yang mulia itu mendekat kepada kami. Maka al-fadilu itu isim mushtaq, ya, berbentuk isim fa'il. Maka al-fadilu di sini itu di-i'rab lebih baik di-i'rab sebagai na'at. Wa in kana jamidan karrajuli fal ahsanu i'rabuhu badalan au atfa bayanin. Adapun jika isim yang datang setelah isim isyarah tadi dan ada alnya itu adalah isim jamid seperti ar-rajul tadi, maka yang lebih baik itu di-i'rab sebagai badal atau ataf bayan. Maka tadi dzalikar rajulu aqbala ilaina, ar-rajulu itu lebih baik di-i'rab sebagai badal atau ataf bayan. Kita kembali ke atas. Wa hadhil kafu harfu khitabin la mahalla laha minal i'rabi. Dan kaf yang ada pada dzaka atau dzalika tadi itu adalah huruf khitab dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya, ada penjelasannya di catatan kaki. Li'annaha law kanat dhamiran lakanat mudhafan ilaihi. Kalau kaf yang ada pada dzaka itu dianggap sebagai dhamir, maka itu menjadi mudhaf ilaihi. Ya kan, dza isim, kemudian kaf itu kalau dianggap dhamir, berarti isim juga, itu nanti menjadi mudhaf ilaihi. Wa asma'ul isyarati la tudhafu likauniha mabniyatun. Dan isim-isim isyarah itu tidak dapat diidhofahkan atau tidak dapat menjadi mudhaf karena keadaannya yang mabni. Ma'adal mutsanna ala ahadil qaulaini. Ya, selain mutsanna menurut salah satu dari dua pendapat. Ya, tadi sudah ada penjelasan bahwa dzani dan tani itu ada yang mengatakan mu'rab, ada yang mengatakan mabni. Ya, jadi ada penjelasan bahwa kaf yang ada pada dzaka atau dzalika itu bukan dhamir, tapi huruf. Namun huruf ini memiliki keistimewaan apa itu? Wahiya tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyati ghaliban. Akan tetapi walaupun dia huruf, tapi dia itu dapat berubah. Ya, mengikuti tasrifnya kaf ismiyah. Ya, kaf ismiyah atau kaf dhamir itu kan berubah-ubah. Ketika anta menjadi ka, ketika anti menjadi ki, ya, antuma menjadi kuma, kemudian antum menjadi kum, antunna menjadi kunna. Maka huruf ini itu juga bisa berubah mengikuti tasrif tersebut. Ghaliban, ya secara umum. Maka fatuftahu lil mukhatabi, maka diberi harokat fathah ketika lawan bicaranya adalah mukhatab, seorang laki-laki tunggal. Kama fil mithalil madhkuri, ya sebagaimana pada contoh yang telah berlalu. Tadi yaitu dzalikar rajulu atau dzaka rajulun muqbilun. Itu menunjukkan bahwa lawan bicaranya itu adalah seseorang laki-laki tunggal. Wa tuksaru lil mukhatabati, dan diberi harokat kasroh ketika lawan bicaranya itu adalah mukhatabah, seorang wanita tunggal. Nahwu contohnya, dzaliki
rajulun muqbilun. Ya, itu adalah seorang laki-laki yang mendekat. Maka dzaliki ya, itu menunjukkan bahwa lawan bicaranya itu adalah seorang wanita tunggal. Kemudian watattasilu biha alamatut tathniyati. Ya, watattasilu biha alamatut tathniyati. Dan huruf khitab tadi itu juga dapat bersambung dengan tanda tathniyah. Ya, tanda tathniyah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-37, yaitu dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Ya, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Ya, yaitu yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Rabbku. Ya. Maka di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini itu ada kisah di mana Yusuf berbicara kepada dua orang yang meminta penafsiran mimpi. Maka karena lawan bicaranya adalah dua orang, ya, antuma, maka huruf khitabnya itu berubah menjadi dzalikuma. Kemudian au alamatal jam'i. Ya, au alamatal jam'i. Atau maaf, ya, tattasilu berarti wa tattasilu biha alamatut tasniyati au alamatul jam'i. Ya, atau huruf khitab tersebut itu juga dapat bersambung dengan tanda jamak. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-23, wa dzalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum. Ya, wa dzalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum. Dan yang demikian itu adalah persangkaan kalian yang telah kalian sangkakan kepada Rabb kalian. Dan ya, Dia telah membinasakan kalian. Maka dalam surat ini lawan bicaranya atau yang menjadi lawan bicara untuk ayat ini itu adalah ya, musuh-musuh Allah yang digiring ke neraka. Artinya jamak. Ya, karena jamak maka yang digunakan atau huruf khitab tadi itu menjadi kum, yang menjadi dzalikum. Wa qaulihi ta'ala, dan juga contoh untuk yang jamak tapi ini untuk muannats dalam surat Yusuf ayat ke-32. Ya, wa qaulihi ta'ala qalat fadzalikunnal ladzi lumtunnani fih. Ya, qalat fadzalikunnal ladzi lumtunnani fih. Ya, maka dalam ayat ini itu menghikayatkan ucapan dari seorang wanita yang ya tertarik kepada Yusuf. Ya, dalam suatu riwayat dikatakan namanya Zulaikha. Dan Zulaikha di sini itu berkata kepada wanita-wanita yang tadinya mencelanya karena tertarik kepada Yusuf. Maka lawan bicaranya itu adalah para wanita, jamak tapi wanita. Ya. Maka di sini mengatakan dzalikunna. Ya, dzalikunnal ladzi lumtunnani fih. Ya, dia berkata itulah orang yang kalian cela karena aku tertarik kepadanya. Maka di sini karena lawan bicaranya para wanita yang digunakan adalah dzalikunna. Wa min ghairil ghalibi qauluhu ta'ala. Dan yang tidak mengikuti mayoritas, artinya kalau mayoritas tadi itu kaf khitab itu dapat atau huruf khitab tadi itu berubah
mengalami tasrif tergantung lawan bicaranya. Tapi terkadang tidak berubah, walaupun lawan bicaranya misalnya jamak. Contohnya apa? Ya, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-12, dzalika khair. Ya, dzalika khair. Ya, jadi di sini perhatikan yang digunakan adalah dzalika. Yang demikian itu lebih baik. Mengapa ini dikatakan ghairul ghalib? Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Al-isyaratu fil ayatil karimati ila taqdimis shadaqati. Ya. Isyarat yang digunakan pada ayat yang mulia ini itu adalah untuk menunjukkan ya, mendahulukan sedekah ya atau mengeluarkan sedekah ya. Di sini itu adalah menunjukkan zalikanya kembali kepada menunjukkan sedekah karena ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan. Ya. Maka di sini lawan bicaranya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya wahai orang-orang yang beriman. Ya. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ya. Apabila ya kalian itu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum ya pembicaraan tersebut. Ya. Maka lawan bicaranya itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya jamak. Maka di sini wal kafu fi dzalika khitabun lil mu'minina. Maka kaf yang ada pada dzalika itu adalah menunjukkan huruf khitab kepada orang-orang beriman, artinya jamak. Walam tadamma ilaiha mimul jam'i. Ya, walam tadamma ilaiha atau maaf ya dhamma yadummu ya. Dhamma yadummu berarti walam tadumma ilaiha mimul jam'i. Dan mim jamak yaitu dzalikum ya misalnya itu tidak bergabung dengan dzalika tersebut atau tidak bergabung dengan huruf khitab kaf. Walaupun lawan bicaranya orang-orang beriman. Maka walam tadumma ilaiha mimul jam'i. Kemudian kita kembali ke atas. Wa ammal lamu fahiya harfun dalun 'alal bu'di. Dan adapun huruf lam itu adalah huruf yang menunjukkan akan sesuatu yang jauh. Tuzadu qablal kafi, yang ditambahkan sebelum kaf khitab tadi. Wahia mulazimatun laha. Ya. Dan lam ini itu selalu datang bersama kaf. Ya. Illa fit tathniyati mutlaqan. Melainkan dalam keadaan tathniyah. Ya, secara mutlak. Ya, artinya untuk yang tathniyah itu ya tidak boleh lam itu datang. Ya, cukup kaf saja. Tanika, dzanika. Tidak boleh kita mengatakan tanilika atau dzanilika. Kemudian wa fil jam'i fi lughati man maddahu. Dan juga lam tersebut tidak datang bersama kaf ya atau tadi kecuali dalam keadaan jamak menurut dialek orang yang membaca isim isyarah jamak tadi dengan mamdud. Yaitu ulai. Ya ulai. Ya karena kalau ulai kalau menambah kaf tadi cukup ulaika. Ya ulaika. Tidak boleh datang bersama lam menjadi ulailika. Ya seperti itu. Wa fima sabaqathu ha'ut tanbihi. Demikian juga kecuali isim isyarah yang didahului oleh hak tanbih. Itu juga lam tidak boleh datang bersama kaf.
fala taqulu hadzalika. Ya, maka engkau tidak dapat mengatakan hadzalika rajulun aqilun. Ya, hadzalika rajulun aqilun. Ya, tidak ada orang Arab yang mengatakan demikian. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya itu adalah seorang laki-laki yang cerdas. Mengapa tidak dikatakan demikian? Wa dzalika likathratiz zawaidi. Karena ya saking banyaknya tambahan kalau hadzalika. Ya, za sudah ditambah hak tanbih. Kemudian tambah kaf, tambah lam lagi. Terlalu banyak tambahannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, wa hadza ma'na qawlihi waladal bu'di intiqa ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, waladal bu'di intiqa, ya, sampai akhir. Ai idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan fantiq bil kafil harfiyyati dunal lami au ma'al lami. Yaitu jika musyar ilaihnya itu jauh. Ya, artinya yang ditunjukkan itu jauh. Maka ucapkanlah isim isyarah itu bersama kaf harfiyah, baik tanpa lam atau dengan lam. Wa fi qawlihi aw ma'ah, ya, dan dalam ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala aw ma'ah, itlaqun muqayyadun bima taqaddama. Itu adalah pemutlakan, terdapat pemutlakan. Namun muqayyadun bima taqaddama. Ya, namun terikat dengan apa yang sebelumnya. Ya, apa yang sebelumnya? Wa tamtani'ul lamu in qadamat hat tanbihi. Atau hat tanbihu. Atau lafaz dalam bait qaddamat, ya. Jadi wa tamtani'ul lamu in qaddamat ha at-tanbihu. Ya. Dan datangnya lam bersama kaf itu terlarang, ya, jika isim isyarah tersebut didahului oleh ha tanbih. Seperti tadi hadzalika itu tidak boleh. Wa dhahiru hadza annahu laisa lil musyari ilaihi illa rutbatani. Dan zahir dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa ya, untuk musyar ilaih itu hanya ada 2 tingkatan saja. Ya, hanya ada 2 tingkatan saja. Apa? Yaitu qurba wa bu'da, yaitu dekat dan jauh. Ya, itu adalah pendapat dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di sini memberikan tambahan, wal jumhuru ala anna lahu thalatha maratiba. Ya, akan tetapi pendapat dari mayoritas ulama nahwu bahwa untuk jarak dalam isim isyarah itu ada 3 tingkatan. Ya. Kalau tadi Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan 2, tetapi jumhur, mayoritas dari ulama nahwu mengatakan ada 3 tingkatan. Ya, al-ula yang pertama qurba, yaitu dekat. Wa yusyaru ilaihi bima laisa fihi kafun wala lamun. Dan qurba seperti yang tadi itu diisyaratkan dengannya menggunakan isim isyarat yang tanpa tambahan kaf dan lam. Kemudian ats-tsaniyatu wusta. Ya, yang kedua adalah pertengahan. Ya, tidak dekat juga tidak jauh. Ya, di antaranya. Wa yusyaru ilaihi bima fihil kafu wahdaha. Ya, dan itu ditunjukkan dengan isim isyarah yang dengan tambahan kaf saja. Contohnya dzaka. Ya, dzaka itu menurut mayoritas pendapat ulama nahwu itu adalah sesuatu yang pertengahan. Tidak jauh, tidak dekat. Ats-tsalitsatu yang ketiga bu'da, yaitu jauh. Wa yusyaru ilaihi bima fihil kafu wal lamu.
yaitu ditunjukkan dengan isim isyarah yang dengan tambahan kaf dan lam. Ya, artinya kalau dzalika itu sesuatu yang jauh. Dzaka itu pertengahan, dza itu dekat. Ya, kemudian pembahasan terakhir untuk isim isyarah, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Wa bihuna au hahuna asyir ila. Dan menggunakan huna dan hahuna itu menunjukkan kepada danil makani, ya, tempat yang dekat. Wa bihil kafasila, ya. Wa bihil kafasila fil bu'di, ya, dan huna dan hahuna itu dapat bersambung dengan kaf, ya. Itu atau sambungkanlah keduanya dengan kaf ketika untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Au bithamma fuh, ya, atau menggunakan sama au hanna au bihuna likantiqon au hinna, ya. Atau untuk sesuatu yang jauh itu selain menambahkan kaf, itu juga bisa menggunakan thamma, kemudian hanna, atau hunalika, atau hinna. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu menambahkan judul untuk subbab yang terdiri dari bait ke-86 dan 87 ini, yaitu al-isyaratu ilal makani, yaitu menunjukkan atau sesuatu yang menunjukkan kepada tempat. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menambahkan atau menjelaskan kedua bait ini, dzakara fi hadainil baitaini alfadzul isyarati lil makani. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan dalam dua bait ini lafaz-lafaz isyarat untuk tempat. Wahiyya alfadzun tufidul isyarata ma'adz-dzarfiyyati. Yaitu lafaz-lafaz yang menunjukkan penunjukan atau isyarat bersama dzarfiyyah. Ya, dzarfiyyah artinya menunjukkan sesuatu yang berupa di sini tempat. Fahiyya fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyati. Ya, dan isim-isim isyarah ini itu menempati kedudukan nasab sebagai dzaraf. Walihada dakhalat fi idadi dzurufil makani. Dan oleh karena itu isim-isim isyarah ini itu masuk dalam kelompok-kelompok dzaraf makan. Ya. Maka fahiya asma'u isyaratin wa dzurufu makanin ma'an. Maka lafaz-lafaz tadi itu bisa dikatakan sebagai isim isyarat dan isim isyarat, ya, isim isyarat, dan juga dapat dikatakan sebagai dzaraf makan secara bersama-sama. Ya, maka lafaz tadi itu adalah sekaligus isim isyarat, ya, sekaligus sebagai dzaraf makan. Wa aslu dzalika lafdzani, dan asal dari isim-isim isyarat tersebut dan juga dzaraf-dzaraf makan tadi itu adalah dua lafaz, yaitu huna thamma. Yaitu huna dan thamma. Ya, kemudian beliau melanjutkan, fa amma huna fahiyasmu isyaratin ilal makanil qaribi. Maka adapun huna itu adalah isim isyarat yang menunjukkan kepada tempat yang dekat. Mithlu, contohnya, huna yakunu lijtima'u. Ya, di sini itu terjadi pertemuan. Ya, maka huna itu menunjukkan di sini, ya, tempat yang dekat. Wa qad yuzadu fi awwaliha harfut tanbihi ha. Dan terkadang pada huna itu, ya, terkadang ditambahkan di awalnya huruf tanbih ha.
ya. Nahwu contohnya hahuna ad-duyufu. Ya, tamu-tamu tersebut ada di sini. Qala ta'ala an qaumi Musa alaihi salamu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menghikayatkan mengenai kaumnya Musa alaihi salam. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat ke-24, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya. Maka mereka yaitu kaum-kaumnya Musa itu mengatakan, ya, maka pergilah engkau yaitu Musa bersama Rabbmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk di sini menanti saja. Maka di sini ada hahuna. Ya, hahuna. Itu adalah isim isyarat sekaligus sebagai dzaraf makan. Dan itu hunanya di sini ada tambahan huruf tanbih ha. Kemudian fa idza zidat fi akhiriha al-kafu wahdaha awil kafu wal lamu. Adapun jika huna itu di sini, ya jika ditambahkan di akhirnya kaf saja, atau ditambahkan, ya atau tadi, maka jika huna itu ditambahkan di akhirnya huruf kaf, ya, huruf kaf saja, atau ditambahkan kaf dan lam di akhir huna itu. Sharat lil makanil ba'idi. Maka jadilah isim isyarat tersebut itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Wa hadza ala ra'yi Ibnu Malikin. Ya. Dan itu menurut pendapat Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya tadi Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan tingkatan jarak itu hanya dua, yaitu dekat dan jauh. Wa ala ra'yil jumhuri, namun menurut pendapat jumhur ulama, hunaka lil mutawassiti. Ya, hunaka artinya tanpa lam, hanya kaf saja, itu untuk tempat yang pertengahan. Tidak dekat, tidak jauh. Wa hunalika lil ba'idi. Dan hunalika itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Wa qad yadkhulu ala sighati huna ba'dut taghyiri. Dan terkadang bentuk huna itu mudahnya mengalami sedikit perubahan. Ya, sedikit perubahan itu masuk ke huna, atau huna itu terkadang mengalami sedikit perubahan bentuk. Fatasirusma isyaratin lil makanil ba'idi min ghairi wujudi lamil bu'di. Maka huna ketika mengalami perubahan bentuk tadi itu menjadi isma isyaratin lil makanil ba'idi min ghairi wujudi lamil bu'di. Menjadi isim isyarat yang menunjukkan tempat yang jauh walaupun tanpa adanya lam yang menunjukkan jauh. Ya, wa min dzalika, dan di antaranya hanna, hinna, hannat, hinnat. Ya. Maka hanna, hinna, hannat, dan hinnat itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Ya, walaupun tanpa ada tambahan lam. Fahadhihi lughatun fiha. Ya, dan lafaz-lafaz tersebut itu adalah dialek-dialek yang terdapat di dalamnya. Ya. Wa kulluha tufidu ma'adz-dzarfiyyati al-isyarata lil makanil ba'idi. Dan seluruh lafaz-lafaz tersebut itu memberikan makna dzarfiyah, ya, atau memberikan makna isyarat untuk tempat yang jauh bersama dzarfiyah. Ya, wa kulluha tufidu ma'adz-dzarfiyyati al-isyarata lil makanil ba'idi. Wa amma thamma, ya, dan adapun lafaz thamma, fasmu isyaratin ilal makanil ba'idi. Itu adalah isim isyarah yang menunjukkan tempat yang jauh. Nahwu, ya, contohnya,
ta'ammalis samaa'a fathamma al-qudratul 'azimatu. Ya, ta'ammalis samaa'a fathamma al-qudratul 'azimatu. Ya, renungkanlah ya mengenai langit, maka di sana terdapat ya kekuasaan yang agung. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa azlafna thammal akharin. Ya, wa azlafna thammal akharin dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-64. Dan di sanalah kami dekatkan ya golongan yang lain. Maka thamma pada dua contoh ini itu menunjukkan tempat yang jauh. Kita lihat catatan kaki. Thamma, ya thamma pada ayat tadi, ya ayat wa azlafna thammal akharin, ismu isyaratin mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyatil makaniyyati. Thamma adalah isim isyarah yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan nasab karena kedudukannya sebagai dzaraf makan. Wal akharina maf'ulun bihi. Dan al-akharin itu maf'ul bih untuk azlafna. Wal ma'na, dan makna dari ayat tersebut, qarrabna hunakal akharina fir'auna wa qaumahu hatta salaku maslaka Musa wa qaumihi. Ya. Kami mendekatkan di sana ya, yaitu golongan-golongan yang lain ya, atau kami dekatkan, kami jadikan di sana di tempat tersebut golongan yang lain, yaitu Fir'aun dan kaumnya ya, sehingga mereka melalui jalan yang dilalui oleh Musa alaihissalam dan kaumnya. Ya, kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi wa bihuna aw hahuna ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa bihuna aw hahuna ya, dan sampai akhir. Ai asyir ilal makanil qaribi bi kalimati huna. Ya, tunjukkanlah kepada tempat yang dekat dengan kata huna min ghairi ha allati litanbihi, tanpa tambahan ha yang untuk tanbih, ya untuk meminta perhatian, huruf tanbih. Au ma'a ha at-tanbihi, atau bisa juga bersama dengan ha yang menunjukkan tanbih. Fataqulu ha huna, maka kalau bersama dengan ha tanbih itu engkau mengatakan ha huna. Amma indal isyarati ilal ba'idi fasilil kafa bi kalimati huna wa ha huna. Ya. Adapun jika ingin mengisyaratkan atau menunjukkan kepada tempat yang jauh, maka sambungkanlah kaf dengan kata huna dan ha huna. Au ji bismi isyaratin, ya, atau ya ini maf'ul ya berarti auji bismi isyaratin akhara yufidul bu'da, atau datangkan ini dengan berarti naatnya ya, bacanya tetap sama, auji bismi isyaratin akhara yufidul bu'da. Ya, atau datangkanlah isim isyarat yang lain yang memberikan makna jauh. Apa itu? Wa huwa thamma au hanna, ya, thamma au hanna au hunalika au hinna. Isim-isim isyarah yang lain yang menunjukkan makna jauh itu adalah thamma atau hanna atau hunalika atau hinna. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.